Hai guys, welcome to the Ghost Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang dialami sepasang suami istri yang merupakan bos garmen Tanah Abang. Mereka dihabisi oleh 3 orang yang merupakan mantan pekerjanya. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Husni Zarkasih berusia 57 tahun dan istrinya Zakiyah Masrur berusia 52 tahun. Keduanya terkenal sebagai sosok agamis. Husni rajin memimpin sholat di Musola Al-Ma'ruf Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat yang merupakan lingkungan tempat tinggalnya. Dia juga merupakan seorang ustadz. Dan tak hanya itu, Husni juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Al-Azhar, Jakarta Selatan. Husni juga aktif dalam kegiatan keagamaan di universitas tempatnya bekerja. Husni dan Zakiyah mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Diketahui Husni juga memiliki pondok pesantren di kawasan Parung, Bogor. Walaupun dikatakan kaya raya, Husni tetap rendah hati. Dia selalu menyisihkan uangnya untuk kegiatan lingkungan rumahnya. Dia juga tidak sombong dan tidak suka memamerkan kekayaannya. Bahkan, dia juga suka memberi sumbangan dalam kegiatan apapun. Kesederhanaan Husni menular kepada istrinya Zakiyah Masrur. Zakiyah dikenal sebagai sosok yang ramah, selalu bertegur sapa setiap kali berpapasan dengan tetangganya. Husni juga merupakan seorang pengusaha garmen busana anak-anak yang diberi nama Alton Kids dan memiliki beberapa toko busana sendiri. Namun di balik kesuksesannya, Husni dan Zakiyah mengalami nasib yang sangat malang. Keduanya menjadi korban pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh 3 orang mantan pegawainya sendiri. Ketiga orang itu bernama Kuswara, Sutarto, dan Ahmad Zulkifli. Pada tanggal 10 September 2017, sekitar sebelum maghrib, Zulkifli berkunjung ke rumah Husni dan Zakiyah. Zulkifli datang ke rumah Husni bersama dengan Kuswara dan Sutarto. Tak hanya itu, mereka juga membawa sebuah besi, lakban, dan juga tali. Sesampainya di rumah Husni, mereka mengetuk pintu dan ternyata hanya Zakiyah yang di rumah. Sedangkan Husni sedang sholat maghrib berjamaah di masjid. Saat pintu dibuka, Husni masih mengenakan mukena sebab dia baru saja menunaikan sholat maghrib. Dan setelah pintu dibuka, mereka langsung masuk dan seketika langsung memukul kepala Zakiyah dan membenturkannya ke lantai hingga meninggal dunia. Setelah itu, mereka membungkus tubuh Zakiyah menggunakan bed cover, kemudian dilakban. Setelah pekerjaannya itu selesai, mereka kemudian menunggu Husni pulang dari masjid. Dan ketika Husni sampai di rumah kemudian membuka pintu, Zulkifli langsung menghantam kepalanya menggunakan besi hingga meninggal. Dan tubuhnya juga dibungkus bed cover dan dilakban. Zulkifli juga dibantu kedua temannya untuk memukuli Husni dan Zakiyah. Setelah menghabisi kedua korban, mereka bertiga kemudian menjarah isi rumah Husni. Mereka mengambil 15 jam tangan, emas dan perhiasan, uang, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, 6 buku tabungan, beberapa lembar cek, 7 unit telepon genggam, dan 4 BPKB. Setelah mendapatkan harta korban, mereka kemudian membawa jasad Husni dan Zakiyah lalu dimasukkan ke dalam mobil Toyota Altis milik Husni. Lalu mereka kabur dengan menggunakan mobil tersebut.
Mereka berencana membawa mayat Husni dan Zakiyah ke Pekalongan dan membuangnya di dekat kediaman Pasutri itu di Pekalongan Selatan. Diketahui Husni memang berasal dari Pekalongan. Namun di tengah perjalanan mereka bertiga berubah pikiran. Setibanya di Pemalang, mereka berbelok arah menuju ke Purbalingga. Kemudian mereka membuang jasad Husni dan Zakiyah di Sungai Kelawing. Kemudian mereka bertiga menuju ke Grobogan ke rumah salah satu teman Zulkifli. Mereka juga menjual hasil jarahannya itu. Pada September 2017, salah seorang warga yang sedang melintas di Sungai Kelawing melihat dua jasad yang mengambang di sungai, terbungkus bed cover dan terikat. Sungai Kelawing ini terletak di Dusun Penisihan RT 1 RW 1 Palambungan Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah. Seseorang yang melihat itu kemudian melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Setelah itu pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan memeriksa TKP. Kemudian mengevakuasi kedua jasad korban dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan dari hasil otopsi terdapat luka lebam di sekujur tubuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi berhasil mengidentifikasi kedua jasad itu. Lalu polisi juga mendatangi rumah Husni dan mereka menemukan bercak darah di lantai. Kemudian polisi melakukan olah TKP dan polisi menemukan sidik jari tersangka, yakni sidik jari Zulkifli. Polisi kemudian mencari keberadaan ketiganya, dan polisi menemukan mereka bertiga sedang berpesta di salah satu hotel di Grobogan. Polisi kemudian segera menangkap mereka bertiga. Namun diketahui Zulkifli mencoba melarikan diri. Polisi segera mengejarnya dan memberikan tembakan peringatan. Namun Zulkifli tidak mengindahkannya. Seketika polisi menembak mati Zulkifli di tempat. Kedua tersangka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di sana mereka mengakui perbuatannya dan mereka mengaku melakukan itu didasari oleh dendam karena mereka sudah bekerja lama dengan Husni dan diberhentikan tanpa pesangon. Keduanya lalu dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.